Halo teman-teman, ini adalah video pertama saya jalan-jalan sambil motoran. Untuk kali ini saya coba rute yang dekat dulu dari Tangerang ke Citorek. Pulang pergi sekitar 200 km. Kita berangkat 3 motor, 4 orang. Yang pertama ada Bung Geboy, Kokoh Ogok, Abang Fahrul, dan yang paling ganteng ini adalah diri saya sendiri. Hai. Pertama ke 55. Oke teman-teman, ini sekarang kita udah mulai perjalanan. Sebelumnya isi bensin dulu. Ini kita startnya dari Gading Serpong, karena saya tinggal di area Gading Serpong. Ini startnya mulai jalan agak kesiangan, sekitar jam 10 pagi. Ya biasa lah ya, pasti ada yang ngaret-ngaret. Ini kita udah di daerah Legok. Ini kenapa kamera saya miring ya? Dan ini sekarang di STPI Curug. Jadi ini adalah sekolah penerbangan. Jadi kalau kalian di daerah Legok atau Legok sih, itu suka ada ngeliat kapal kecil pada terbang-terbang. Nah ini nih. Jadi ada sekolah pilot. Dan ini kita udah menuju ke Tenjo. Dari Curug belok kiri, ini ke arah Tenjo. Ada pasar kecil. Ya jalannya masih jalan-jalan kampung ya, mulai dari Legok menuju Tenjo itu jalannya jalan ini jalan kecil begini, banyak jalan pemukiman. Susah bener ngomong. Nah, ini kita udah mulai masuk area Tenjo. Dan di depan kita ini kita udah nyampe di stasiun Tenjo. Dan ternyata di belakang stasiun Tenjo ini ada pasar Tenjo juga. Nggak jauh dari pasar Tenjo, ternyata jalannya rusak. Rusaknya ya seperti kalian lihat, lumayan nyebelin sih ini. Maju paling cepet juga 10 tahun lagi. Ya. Ya belum tentu. Ya. Kalau nggak kayak begini mah kayak susah ya 10 tahun lagi. Bayangannya masih abu-abu. Ternyata lumayan panjang juga ya teman-teman ini jalan rusaknya. Dan ini lagi ada perbaikan. Nggak tahu ini kayaknya bikin aliran got deh. Aliran air. Ya lumayan panjang, sekitar 1 kiloan lah jalan rusaknya.
Akhirnya kita lepas juga dari jalan rusak. Ya, setelah itu ya mulus sih jalannya. Ini udah mulai ketemu sawah. Wow, ada kawinan di lapangan bola. Jalannya ini udah mulai banyak kebun-kebun ya. Kiri kanannya udah mulai banyak kebun-kebun dan udah mulai asik nih, udah mulai terasa nih di luar kotanya nih. Asik nih. Nah, ini kita udah makin ngejauh dari Tenjo, itu jalannya tuh makin agak kayaknya sih rasanya semakin sedikit membesar dan semakin sepi. Woi, mau Indomaret, sarung tangan, suka ada. Lihat aja dulu tempat tanya mbaknya aja langsung. Nah, ini kita ke Indomaret, teman saya mau beli sarung tangan, dia lupa bawa. Sekitar udah 1,5 jam perjalanan sih, lumayan juga. Kita baru berhenti, ini pemberhentian pertama, cuma sekitar 5-10 menit, kita lanjut lagi. Nah. Ya. Di sebelah kiri kita ada masjid bagus deh, terus gede, besar banget masjid itu. Itu masjid apa komplek perumahan ya? Ini kita ketemu kali besar dan airnya bening. Ini mana? Ini saya lagi boncengan sama si Fahrul nih. Mana, Bro? Dia ngasih tahu petunjuk jalannya dia. Dan ternyata nggak jauh dari pemberhentian pertama tadi, kita udah dekat banget nih sama Jasinga. Nah, ini kita belok kanan. Jasinga, Cikelung. Ini udah Jasinga. Oh gitu. Ini lurus kiri. Kiri. Nggak jauh dari patung singa tadi, kita belok kanan, terus sekarang kita ini langsung ambil ke kiri. Nah, ini perjalanannya baru dimulai teman-teman. Ketika masuk Jasinga tuh jalurnya udah langsung enak banget. Pemandangannya udah mulai bagus, terus jalannya mulus, belok-belok, dan udaranya tuh lebih adem daripada di Tenjo. Di Jasinga ini terasa lebih sejuk. Biarpun kelihatannya tuh kayak trek bener ya, tapi rasanya tuh lebih sejuk. Udah mulai naik turun nih jalanannya, rutenya. Nah, ini kita berhenti dulu nungguin si Ogok karena dia ketinggalan. Jadi kita berhenti dulu dan sekalian lihat nih ada spot yang bagus juga sih. Oh, gua kemana nggak kelihatan? Itu nggak bisa di. Turun dong. Keren coy. Nah, itu si Ogok tuh nyampe. Oke, kita lanjut lagi.
Nah ini di depan nih kiri kanannya kayak di Bali ya, di GBK, GWK apa GBK sih? Ya pokoknya gitulah. Itu kayak mirip-mirip yang kayak di Bali itu loh. Cuma ini kecil. Ini jalurnya udah mulai asik banget ya di Jasinga nih. Udah mulai terasa ya touringnya. By the way, kita kalau jalan-jalan gini sih bawa motornya tuh nggak pernah ngebut-ngebut banget ya. Jadi jalannya tuh nyantai banget. Makanya tuh kalau kita jalan nyampe ke tempat itu lama. Karena emang nikmatin perjalanannya juga sih. Ya kalau capek terus berhenti. Baik, nyantai banget lah. Ngapain tuh Pak Oga? Tuh Pak Oga ngapain di situ ya? Jalanan kagak rusak. Nah kita nih mulai masuk ke perkebunan sawit. Ini mirip sama di Cikidang ya pemandangannya. Perkebunan sawit kayak begini. Dan ini perkebunan sawitnya lumayan panjang sih. Oke nih kita udah masuk ke daerah apa ini? Masih Jasinga ya? Udah licin banget. Ya jam 1 kita udah nyampe di Bujal. Udah 3 jam perjalanan ya. Ya sekalian berhenti-berhenti sih. Udah nyampe Bujal. Cepet juga kan? Ini pemandangannya keren. Ini kita pada exciting semua. Jadi kayak orang norak ya. Tapi emang ini semuanya baru pertama kali sih main ke daerah Citorek, ke arah Citorek, Jasinga, Tenjo. Kalau Tenjo sih nggak, udah beberapa kali. Nah, lewat Jasinganya ini kita baru pertama kali semua nih. Dari Jasinga ke Bujal, Citorek, ini baru pengalaman pertama semua. Dan menakjubkan sih. Ini udah masuk ya? Udah masuk nih ya? Ini di sebelah kanan kita kali kayaknya sih. Dan jalanannya tuh jalanan cor ya, Mbak. Kelihatan baru dibikin. Kanan tuh kalinya. Aduh, saya nggak kelihatan tuh ya. Kalinya padahal bersih banget kalinya. Asli mu, bagus tahu mu. Asli, cakep asli. Bagus. Ayo masuk. Wah anjir, kanan keren tuh. Tuh, aduh, bagus banget. Nih kita tapi nggak berhenti ya, karena udah kebanyakan berhenti. Dan udah siang juga. Nah, ini si G-Boy dia mau ngisi bensin. Lagi diajakin gak mau ikut. Kalau saya nggak ngisi bensin karena NMAX emang tangkinya nggak gede. Dan baru turun 1 strip. Kita lanjut lagi. Ini sebelah kiri kita ada masjid besar lagi. Jalanannya agak sedikit bumpy di sini. Dan ada lubang-lubang kecil. Ini udah mulai terasa nih jalanan pedesaan nih. Asik nih. Gila banyakannya. Udah mulai berkelok-kelok jalannya dan tanjakannya udah mulai terjal. Mungkin kalau di kamera sih nggak begitu kelihatan ya, karena kan pakai lensa wide begini tanjakan turunan tuh nggak kelihatan. Kalau kalian lihat aslinya,
Ini saya goyang-goyang, ya salah satu trik kalau tanjakan curam, biar motor kita nggak terlalu ngap juga. Apalagi saya kan boncengan. Sebelah kiri ini ada tanah kayak dikerok gitu ya. Nah ini kita saya berhenti, mau katanya si Randy, si Gebo ini mau foto di situ. Ternyata nggak jadi, takut kakinya kotor. Makanya. Udah pakai sendal istrinya lagi. Ini jembatan pertama yang kita temuin. Nih sebenarnya apa sih udah Citorek apa bukan ya? Kita nggak tahu juga deh nama perbatasannya. Ya kita anggap aja ini udah masuk Citorek ya. Dan ini di depan kita ada tanah atau batu longsor nih, bongkahan gede banget. Ngeri ya teman-teman ya. Dan ini jembatan kedua. Dan ini lagi ada sama yang bikin pembuangan air, jalur air. Dan jalannya agak sedikit rusak di sini. Tuh lihat banyak batu-batu, kayu. Ya mungkin lagi mau dibenerin kali ya. Semoga secepatnya jadi biar tempatnya makin ramai. Oke, kita lanjut lagi. Ini di depan jembatan ketiga. Wah, kanan. Nih view-nya teman-teman gokil. Indah banget. Keren coy. Mau kesini? Dulu. Mau kesini gak? Mau kesini gak? Skip. Ini kita diskusi dulu mau nongkrong di sini, mau ngopi apa enggak. Ternyata mereka pada mau semua. Oke, kita masuk. Apaan? 32 yang ketemu itu. Kalau honeymoon aja situ berdua. Ini 1:30. Oh ternyata ini lereng Cibolang, nama kafenya Cafe of Nature. By the way, ini kayaknya bagus untuk checkpoint pertama kalau kalian menuju Citorek yang di puncak ya teman-teman. Kayaknya menuju ke sana udah nggak ada tempat kayak gini lagi. Jadi sebaiknya kalau kalian ke arah sana, istirahat dulu di sini, ngopi-ngopi, makan, ngudut-ngudut ya terserah. Karena setelah ini nggak ada. Seingat saya tuh nggak ada tempat yang proper seperti ini lagi menuju ke puncak Citoreknya. Jadi ini tempat nih asik banget buat istirahat dulu, dan makanannya juga, makanan minumannya tuh nggak mahal, harganya normal kayak di Jakarta. Sekitar minuman kopi 15 ribuan kayak gitu, harganya gitulah 15-20 makanan minumannya. Jadi masih oke banget. Dan view-nya juga seperti kalian lihat sendiri. Ini kalau lihat aslinya lebih bagus lagi daripada ini. Ya cuma di sini adem tapi terik gitu. Kalian bisa bayangin sendiri ya. Dan sekarang ini kita lanjut lagi. Ini sekarang saya pakai kamera 360 aja ya, biar view-nya tuh bisa lebih dinamis. Nah ini masih ada kebo-kebo gitu. Bagus sih, enak, refreshing banget.
Nah ini jembatan gede. Ini kalau nggak salah yang waktu beberapa bulan lalu ini jembatan yang terputus nih. Baru dibikin lagi jembatannya, panjang banget. Nggak banget sih ya, tapi panjang lah. Lihat langitnya teman-teman. Ya masih ada jalan rusak juga, dikit-dikit. Yang penting kita tetap hati-hati aja. Ini jembatan kedua nih, yang warnanya kayak pelangi. Kalau ini jembatannya kecil sih. Nih, ketika setelah Cafe of Nature tadi, kita masuk ke dalam sini, tuh pemandangannya udah mulai beda teman-teman. Dan suhu udaranya juga udah mulai menurun nih. Ini udah terasa adem nih. Orang gila. Udah terasa adem. Sepoi-sepoi gitu, anginnya enak deh. Nggak dingin tapi pas. Nggak dingin dan nggak panas. Seneng ya ngeliat kayak gitu, masih ada bebek, terus masyarakatnya tuh jemur-jemur rempah-rempah, jadi kayaknya healing banget gitu. Ini cuma 3 jam dari Tangerang loh, kayak begini dapet. Enak banget. Ini udah mulai banyak sawah-sawah, turun naik, dan udah ijo-ijo lah, aduh nikmatnya. Ini tanjakan-tanjakannya udah mulai curam ya teman-teman. Baik kalau udah pada mulai nanjak ya pada zigzag, nah itu udah tanda-tanda tanjakannya itu curam. By the way, buat NMAX sih, buat berat badan saya yang di atas 90 kilo plus boncengan, kalau tanjakan kayak di Citorak ini yang curam-curamnya ya, itu mulai berasa ngap sih. Mungkin mesti ganti roller yang lebih ringan biar torsinya itu lebih nonjok ya, atau buat tanjakan-tanjakan itu lebih enak. Tapi kalau buat sendiri sih ya nggak masalah kalau buat sendiri. Tapi kalau buat boncengan tuh berasa kedodoran juga sih. Mesti ganti per yang lebih empuk atau ganti roller yang lebih ringan. Ini kita beruntung banget nih dapat cuaca yang bagus, langitnya cerah lagi, nggak berawan. Ya berawan sih berawan, tapi masih dapat biru-birunya. Ini kita di depan nggak tahu nih gunung apaan nih yang gede ini. Nah ini teman-teman nih. Ini sih slow-mo, ini jalannya ternyata kalau dilihat langsung ya, di depan kita ini jalannya kayak patah, kayak ambles gitu. Jadi kalian mesti hati-hati nih. Ini kalau kenceng bisa jatuh juga sih nih. Tuh miring kan jalannya kelihatan. Nih patahannya kelihatan nih. Tuh, patahnya lumayan turunnya lumayan banyak loh. Mungkin ada sekitar 50-60 cm kali. Oke, kita lanjut lagi. View-nya ampun. Ngangenin banget nih. Ini saya ngisi suara jadi kangen pengen kesana lagi.
Ini saya cari info dan nanya-nanya, katanya sih jalur ini kalau dibablasin terus ini nembusnya ke Sawarna teman-teman. Mungkin nanti kalau ada waktu atau ada kesempatan ya, sekali-sekali kita mesti coba juga sini, tembusin ke Sawarna lewat jalur sini. Nah ini kita udah mulai masuk apa tuh, desa adat kayaknya ya. Ya balik lagi nanti mungkin pas ada kesempatannya kita tembusin ke Sawarna lewat jalur sini, karena udah mulai bosen juga ya ke jalur Sawarna tuh lewat Pelabuhan Ratu, lewat Cikidang. Kita kan pengen cari alternatif yang lain, dan ini jalannya juga bagus juga. Nah ini di sebelah kiri ini ada sawah di antara lembah teman-teman. Ini kita jalan pelan-pelan, bagus banget ini. Tuh. Ini mulai banyak, bukan mulai. Dari tadi ini banyaknya sawah-sawah sih. Enak banget. Sejuk melihatnya. Dan kita ketemu sapi lagi. Senang bener nih dapat jalur kayak begini. Perjalanannya nggak kerasa jadi ya. Bener-bener kosong. Jarang banget orang yang lewat-lewat, paling Akam sih. Sekarang saya diboncengin sama si Fahrul gantian, karena saya pengen nge-tag video, pengen ngumpulin footage. Nih, dia minta di videoin sambil dada-dada katanya. Kasih dah. Nah, kita baru dapat masuk ke perkampungan lagi, pedesaan ya. Jadi tuh pedesaannya loncat-loncat teman-teman. Ini mulai banyak lumbung-lumbung padi. Dan di dalam perkampungan ini masih banyak warung-warung ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk makanan, minuman, karena masih banyak orang jualan di sini. Dan mesnya tuh masih ada Indomaret. Coba, udah masuk sejauh ini masih ada Indomaret. Dan ini lumbung-lumbung lagi. Kalau saya sih teman-teman lebih suka ke tempat yang kayak begini nih, tempat pariwisata yang masih sepi kayak begini nih. Jadi itu berasa banget gitu, masih naturalnya. Kalau udah banyak yang datang, terus udah rame, banyak villa, banyak orang jualan, rasanya itu udah, kalau saya sih ya, udah rada males kalau ke tempat yang kayak daerah kayak begitu. Apalagi ya pokoknya intinya yang udah terlalu komersil gitu, saya nggak begitu suka sih. Saya lebih sukanya masih sepi-sepi kayak begini.
Kalau kalian lihatin dari tadi itu ya emang benar-benar kosong jalanannya. Nikmat bener. Nah ini kita udah mulai dekat ke puncak teman-teman. Nih lihat sebelah kiri. Gokil gak tuh? Kok foto sini? Ini bagus loh. Ini shadow-shadownya dia juga nih. Wow, bagus loh. Indahnya tuh Indonesia tuh, lihat tuh. Ini jam 4 kita berhenti dulu di sini. Wah, Bang Jago, Bang Jago. Kita foto-foto. Hunting foto sekalian jauh-jauh ya. Kalau udah megang kamera, bawaannya pengen maju. Di sini agak lama juga gitu, sekitar 1 jaman di sini. Hunting-hunting foto, nikmatin pemandangan, karena bagus banget emang. Dan ini kita lanjut lagi, dan ini saya sendirian. Ini tanjakannya parah teman-teman. Tapi kalau sendirian nggak problem sih buat NMAX. Kalau boncengan berasa. Kalian lihat langitnya. Di sebelah kanan tuh langitnya. Dan ternyata nggak jauh dari kita foto-foto itu udah nyampe di negeri di atas awannya itu. Ini di camp negeri di atas awan kita udah nyampe. Nggak jauh lah, deket banget. Nanti kita naik ke atas juga kelihatan tempat kita tadi foto-foto itu. Jam 5 kita nyampe di titik camp negeri di atas awan. Beli apaan? Lu pada beli apaan? Mereka pada habis lihat-lihat ke dalam. Ada apa? Dan nanya-nanya. Mau naik yuk? Katanya nginep per malam 200.000 per kamar. Nggak tahu deh, satu kamar itu bisa buat berapa orang. Semalam doang. Karena kita emang nggak nginep sih, jadi nggak nanya lebih banyak. Bisa di mobil. Sekarang kita masuk. Kalau kita sekali masuk sampai besok. Per orang 10.000, penginapan 200 per malam, parkir motor goceng. Oke lah. Wah. Dan ngopi 5.000 apa kalau nggak salah sih. Pas jalan. Ini ngapain? Yang mana? Kiri kanan? Kiri lah. Oke, sekarang kita masuk. Ya sayang juga sih kalau udah jauh-jauh ke sini nggak nyobain ke dalam gitu ya. Kalau belum pernah nggak nyobain ke atas, sayang juga. Dan bayarnya juga nggak mahal kan. Ya Pak, kalian kalau misalnya ke tempat-tempat kayak begini ya, itu kalau bisa jajanan warung-warungnya penduduk sekitar tuh dibeli aja teman-teman, karena itu ngebantu mereka juga. Kayak gini ini rombongan pasukan Jopur ya. Ini ada spot foto. Ada citoreknya tuh.
Jadi ini kalau yang di tempat apa? Oh, kok di tempat? Kalau di yang video-video viral yang negeri di atas awan itu, ya spotnya ini yang di atas ini teman-teman. Jadi nanti ke bawah ngeliatnya tuh kabutnya ya dari atas sini. Di tempat kita tadi foto-foto. Jadi view tertingginya sih di sini nih. Ini kita maju ke depan lagi. Ini pasti sweet spotnya di depan kita ini nih. Yang tempat orang-orang foto-foto pas kabutnya turun. Tapi kan itu mesti subuh teman-teman kalau dapat subuh kabut kayak begitu. Kalau siang gini nggak dapet. Dan sore juga nggak turun kabut. Jadi subuh doang pagi. Tapi kalau biarpun siang atau sore aja tuh bagus banget beneran deh. Nggak mesti subuh. Ini recommended banget sih ini. Saatnya kita pulang guys. Kita coba NMAX dulu. Semoga jodoh. Error, nih motor belakang dorong. Ribet. Cuma kayak keganjol ya. Jadi kita nih jam 6:20 kita jalan pulang teman-teman habis maghrib ya. Jadi ini tukeran motor teman saya si Gebo itu pengen nyobain NMAX, katanya mau beli NMAX, pengen nyobain dulu. Jadi kalau saya bilang sih ini kita agak kesorean turunnya. Hampir setengah 7 baru turun. Pas di pertengahan jalan kita udah dapet gelap banget, area yang gelap banget karena di sini kan minim lampu ya daerahnya. Jadi kalau saran saya sih turun sebaiknya sebelum jam 6 teman-teman, sekitar maksimal setengah 6 lah. Jadi biarpun kalian kena yang gelap banget, daerah-daerah yang gelap banget, tapi nggak lama gitu, cuma paling sebentar. Ini kalau jam 6 lewat kalian baru turun ya kayak kita gini, ntar dapat tempat yang gelap itu lumayan panjang. Bukannya serem atau gimana, enggak. Tapi itu lebih ke unsur safety aja. Maksudnya safety itu mengurangi resiko kecelakaan di jalan, bukannya takut karena ada setan atau ada begal, bukan ke situ teman-teman. Tapi safety di jalannya aja, karena ini kan jalannya itu lumayan ekstrim loh. Tanjakannya, turunannya itu lumayan ekstrim, sama tikungannya tuh kan banyak yang tajam-tajam juga ya. Jadi peluang kalian buat celakanya ya lebih kecil kan kalau jalannya terang. Nih akhirnya kita tukeran motor lagi. Teman saya udah cukup katanya, dan tadi berhenti dulu pada mau pipis. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini kalian lihat sendiri gelapnya kayak apaan tuh. Tapi untuk lampu NMAX
mumpuni loh untuk jalan kayak begini. Tuh kalian lihat tuh gelapnya. Ini saya rotate kameranya, view-nya ke arah belakang ya. Gelap banget. Tuh. Jadi lampu balik lagi ini lampu NMAX. Ini saya pakai lampu jauh kalau nggak salah sih. Apa enggak ya? Lupa deh. Tapi untuk lampu NMAX tuh mumpuni loh. Buat keluar kota yang minim penerangan. Ini malah lampu saya jadi buat patokan teman-teman saya juga nih. Mereka patokannya pakai lampu kita karena kita kan juga paling di paling depan ya. Waktu saya tukeran motor juga saya patokannya sama lampu di NMAX. Nah ini kita udah masuk ke pedesaan yang pertama kita masukin 1845 sekitar 20 menitan ya, hampir setengah jam. Akhirnya ketemu desa yang pertama. Nah kita nih udah mulai lebih santai sih jalannya karena udah nemuin desa pertama. Oke ya, sekian untuk video kali ini teman-teman. Buat yang mau ke Citorek, rekomen banget. Silakan kalian coba. Cuma 3 jam dari Tangerang. Semoga bisa buat healing. Itu sih saya jalan hari biasa, bukannya weekend. Kalau weekend nggak tahu ramai atau enggak ya. Ini yang pasti kita hari biasa dan jalanannya tuh enak, kosong banget, nggak macet. Oke, rekomen banget. Oke ya, bye.